saya Apriansyah dengan NIM 22930288. Asal saya dari Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Lamandau. Sebelumnya saya belum pernah menjadi seorang pemimpin, dan di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya memimpin suatu usaha, yaitu usaha kelapa sawit, tepatnya di daerah saya. Dan saya akan menunjukkan bagaimana gaya saya memimpin, visi misi saya, strategi pemimpin, cara memimpin saya, dan bagaimana cara mengatasi eksternal maupun internal. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan saya. Di sini saya menerapkan dengan kepemimpinan demokratis pada usaha kelapa sawit. Bisa diilustrasikan dalam berbagai situasi seperti penetapan rencana kebijakan berkelanjutan, diskusi dan evaluasi solusi, pengembangan sumber daya alam, dan evaluasi dampak sosialnya. Yang pertama, penetapan rencana kebijakan berkelanjutan, yaitu pemimpin demokratis memahami pentingnya praktik pertanian berkelanjutan, lalu melibatkan anggota tim dari berbagai departemen produksi berkelanjutan dan penelitian dalam pengembangan kebijakan tersebut. Yang kedua, diskusi dan evaluasi solusi, yaitu mengadakan pertemuan reguler atau lokal karya untuk mendiskusikan ide dan solusi yang berfokus pada berkelanjutan, dan mendorong anggota tim untuk menyampaikan ide dan evaluasi solusi secara terbuka. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya. Jadi mengajak anggota tim dalam diskusi tentang cara meningkatkan efisiensi penggunaan air, pupuk, dan pestisida, dan memungkinkan departemen produksi dan berkelanjutan untuk bersama-sama merancang inisiatif pengelolaan sumber daya. Dan yang terakhir, yang keempat, evaluasi dampak sosial, yaitu melibatkan tim sumber daya manusia dalam mengevaluasi dampak sosial dari praktik pertanian dan mendiskusikan bagaimana praktik pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dan itu gaya kepemimpinan. Dan saya juga mempunyai visi misi. Tentunya seorang pemimpin harus mempunyai visi misi. Visi saya yaitu menjadi produsen kelapa sawit terkemuka yang berkomitmen terhadap berkelanjutan, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat. Dan misi saya yaitu yang pertama yaitu pengembangan berkelanjutan, menghasilkan kelapa sawit secara berkelanjutan dengan praktik pertanian yang ramah lingkungan, memastikan pelestarian lingkungan, dan menghormati hak-hak masyarakat lokal. Dan yang kedua, inovasi teknologi, mengadopsi teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi produksi, kualitas produk, dan minimalkan dampak lingkungan. Dan yang ketiga, kualitas produk unggul, memastikan produk kelapa sawit itu memiliki standar dan kualitas yang tinggi sesuai dengan regulasi global dan dapat memenuhi sebagai kebutuhan pasar. Dan yang keempat, kesejahteraan masyarakat, berkontribusi pada pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat lokal dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan, dan memberikan manfaat secara langsung kepada komunitas sekitar. Dan yang kelima, kemitraan yang berkelanjutan, yaitu membangun kemitraan jangka panjang dengan pemasok, pelanggan, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Dan strategi saya memimpin yaitu dengan diversifikasikan produk, yaitu mengembangkan produk turunan kelapa sawit seperti minyak kelapa sawit berkelanjutan, serat kelapa, dan produk bernilai tambahan lainnya untuk mendiversifikasikan portofolio dan meminimalkan risiko. Dan yang kedua, teknologi hijau, berinovasi dalam teknologi pertanian yang ramah lingkungan seperti sistem irigasi yang efisien, pemantauan cuaca otomatis, dan penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan produktivitas sambil menjaga berkelanjutan lingkungan. Dan yang ketiga, bersertifikasi berkelanjutan, mengakuisisi sertifikasi berkelanjutan seperti RSVO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil untuk menunjukkan komitmen pada praktik pertanian yang bertanggung jawab. Dan yang keempat, pendidikan dan pelatihan masyarakat, yaitu memberdayakan masyarakat lokal dengan program pendidikan
dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka, membantu menciptakan pekerjaan lokal. Yang terakhir yaitu bagaimana cara saya menghadapi masalah internal maupun eksternal. Di sini saya akan cara menghadapi masalah secara internal, yaitu mengidentifikasi akar masalah. Jadi menganalisis masalah secara menyeluruh untuk mengidentifikasi akar permasalahannya dan melibatkan tim internal dalam proses identifikasi tersebut agar dapat mendapatkan sudut pandang yang beragam. Kedua, bertanggung jawab dan transparan. Pemimpin dengan memberikan contoh yang baik dalam tanggung jawab dan transparansi. Buka komunikasi dengan tim untuk membangun kepercayaan dan mendukung penyelesaian suatu masalah. Yang ketiga, buat rencana perbaikan. Setelah mengidentifikasi masalah, buatlah rencana tindakan perbaikan yang jelas dan terukur. Pastikan rencana tersebut mencakup tanggung jawab, tenggat waktu, dan metrik keberhasilan tim. Yang keempat, kolaborasi tim, yaitu dengan dukungan kolaborasi antar tim dan fasilitas pertemuan untuk mendiskusikan solusi dan pahami perspektif individu dan secara bersama-sama. Dan yang kelima, pelatihan pengembangan dan pengembangan. Jika masalah berkaitan dengan keterampilan atau pengembangan, berikan pelatihan dan pengembangan kepada tim. Pastikan bahwa karyawan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk sukses. Dan bagaimana cara saya menghadapi masalah eksternal, yaitu menganalisis lingkungan eksternal, pahami dinamika pasar, perubahan regulasi atau faktor eksternal lainnya yang dapat memengaruhi usaha. Yang kedua, menghubungkan dengan pihak eksternal. Jaga hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan pemangku kepentingan eksternal lainnya. Yang ketiga, fleksibilitas dan adaptasi. Bersiaplah untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Dan yang keempat, krisis communication. Jika masalah eksternal dapat memicu krisis, memiliki rencana komunikasi krisis yang efektif adalah penting. Yang kelima, monitoring, analisis terus-menerus. Tetaplah memonitor faktor-faktor yang dapat memengaruhi usaha kita. Dan yang keenam, kemitraan dan jaringan. Bangun kemitraan yang kuat dengan pihak eksternal yang dapat memberikan dukungan atau solusi. Dan terakhir, yang ketujuh, pengelolaan risiko. Selalu siap untuk mengelola risiko yang dapat muncul dari faktor eksternal dan mengidentifikasi faktor potensial dan mengimplementasikan strategi untuk mengatasinya. Sekian dari bagaimana cara saya memimpin dan bagaimana cara gaya saya memimpin, visi misi saya, serta strategi dan cara saya menghadapi masalah. Jika ada salah kata dari kata-kata saya tersebut, mohon dimaklumi dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.